Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadapi virus corona yang melanda Indonesia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlepaskan La ilaha illallah. Perkenalkan, nama saya Rehan Nurdin, asal sekolah Madrasah Alia Negeri Pindrang, Kota Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, dan teman-temanku sekalian yang telah mensupport dan mendukung saya sehingga saya bisa masuk babak 10 besar ini. Kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Melatih Catatan Katak Tuli, ditulis oleh Sylvie Afia Teresna Octavia. Penulis dilahirkan di Ciamis pada tanggal 4 Juni pada tanggal 4 Oktober 1979 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Novel ini merupakan cetakan pertama. Penulis pernah mengeluarkan beberapa karya, yaitu contohnya buku model-model pembelajaran dan lain-lain. Buku novel ini diterbitkan di Publis, diterbitkan pada bulan Juni 2020 dengan nomor ISBN 978 623 02 1059 4 dengan jumlah halaman sebanyak 112 halaman. Catatan katak tuli, melatih catatan katak tuli ini, seorang gadis yang bernama Melati. Dia dijuluki sebagai katak tuli. Apa hubungan Melati dengan katak tuli? Awal kisah, katak tuli sekumpulan beberapa kata-kata kecil dalam melakukan perlombaan. Dalam perlombaan itu, ia harus mencapai puncak menara yang sangat tinggi dengan dihadiri beberapa penonton, sehingga para penonton yakin jika kata-kata kecil itu pasti tidak akan sampai di menara tersebut. Dengan teriakan penonton, kata-kata kecil itu pun mulai berjatuhan. Ada yang merasa lelah dan menyerah. Tapi hanya satu kata kecil yang tetap berusaha dan akhirnya berhasil. Hingga ia berhasil menaiki puncak menara tersebut. Kata-kata lainnya dan para penonton merasa heran bagaimana katak tersebut bisa mencapai usahanya. Sehingga dalam cerita novel Melatih Catatan Katak Tuli ini, Melati dijuluki sebagai katak tuli. Adapun beberapa tokoh di dalam cerita novel Melatih Catatan Katak Tuli, yaitu Ina. Ina adalah teman SMA
Melati yang sering mengejek-ngejeknya sebagai katak tuli. Tapi si Melati tidak menghiraukannya. Dia ngomong apa, dia tetap jalan lurus. Sehingga ia dijuluki katak tuli. Selang beberapa hari, Pak Arifin memanggil Melati untuk masuk ke ruang BK. Kenapa? Karena Pak Arifin ingin mendaftarkan Melati kenapa Melati menolak mendaftar sebagai peserta PMDK? Tapi alasan kenapa Melati tidak mendaftarkan dirinya sebagai PMDK karena dia hanya ingin fokus pada beasiswa diploma S1 sekretaris. Sehingga ia dengan keseriusannya ia memulai kuliah. Ia memulai kuliah dan akhirnya bekerja. Pada tokoh novel Melati Catatan Katak Tuli ini ada Pak Joko. Pak Joko ini adalah orang yang membantu Melati sehingga Melati bisa berjualan jamu di kiosnya saat ini. Dan Melati juga mengisi kekosongan jamnya untuk mencari pekerjaan. Pak Joko tidak melarangnya. Dan akhirnya Melati mendapatkan pekerjaan di PT Yang. Kenapa? Melati tidak bisa membayar SPP kuliahnya, sehingga ia merantau di Bekasi untuk mencari pekerjaan. Dan saat ia mencari pekerjaan, ia mendapatkan salah satu lowongan kerja di PT Yang. Dan akhirnya disitulah ia bertemu dengan Oneng. Oneng adalah sebagai pegawai di PT Yang itu. Dan ia akhirnya bersama-sama dan mengizinkan Melati untuk bekerja di sana. Tapi hanya satu orang yang tidak suka Melati bekerja di PT Yang ini, yaitu namanya Ade. Ade adalah pegawai senior yang sudah bekerja lama di PT Yang ini. 3 orang keluar hanya karena gara-gara Ade. Dan Melati bekerja di gudang 1 dan Oneng bekerja di gudang yang lainnya. Dan dalam pekerjaan ini disitulah Melati bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Pak Doni. Pak Doni adalah pegawai supervisor office yang dimana mereka sama-sama dari Ciamis. Selama beberapa hari Pak Doni merasa cinta dan tumbuh cinta di hatinya kepada Melati, sehingga ia berniat melamar Melati. Pak Doni pulang ke Ciamis untuk mendapat doa restu kepada orang tuanya agar ia bisa melamar Melati. Ibu Tika itu adalah teman Ibu Melati. Dia telah merestukan keduanya untuk melamar. Tapi Melati ini menolak. Dia hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Dengan rasa kecewa, Pak Doni akhirnya mengalah saat itu. Dan Pak Doni dan Melati tidak sama-sama mencintainya. Tidak sama-sama saling mencintai. Akhirnya Melati pun berhenti di pekerjaan tersebut. Dan ia meminta restu kepada orang tuanya untuk melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta. Dia mencari informasi perguruan tinggi di sana dan ia melanjutkan mencari informasi tersebut hingga ia mendapatkan satu jurusan, yaitu jurusan psikologi.
Dalam hal ini, Melati menyewa sebuah kos yang ibu kosnya yang bernama Ibu Mus. Ibu Mus ini, Ibu Mus ini sangat membantu Melati sehingga ia mengizinkannya berjualan kerajinan rajutan. Melati sangat senang atas bantuan Mbak Mus selama ini. Akhirnya dalam kesehariannya ini Melati melakukan dan mengikuti tes ujian yang jurusan ia pilih, dan selama beberapa hari akhirnya ia diterima pada jurusan psikologi. Senang tidak dapat diuraikan. Akhirnya Melati akhirnya berkuliah di sana dan aktif di beberapa organisasi. Dan disitulah ia bertemu dengan Yuli dan Kak Gali. Kak Gali ini meminta bantuan kepada Melati untuk bisa menyelesaikan skripsinya dalam perkuliahannya tersebut. Melati mencoba melakukan hal yang disuruh oleh Kak Gali. Tapi tak disangka-sangka Kak Gali akhirnya menyukai dan sayang kepada Melati. Kenapa? Pada saat itu Kak Gali mempunyai teman yang persis dengan wajah Melati. Tapi Melati merasa tidak dicintai oleh Kak Gali. Dia hanya posesif dengannya karena temannya itu. Melati menulis surat kepada Kak Gali dan Yuli agar dia tidak bisa berjumpa dengannya lagi. Akhirnya Kak Gali menerima tersebut. Dan kata Kak Yuli, selama Melati meninggalkannya, ia sakit-sakitan saat itu. Melati tahu itu adalah hal yang penting dan buat baiknya meninggalkan Kak Gali. Itulah hal yang baik agar Kak Gali tidak posesif lagi dengannya. Hingga pada suatu hari Melati bertemu dengan Siti dan Asep. Ia mengajaknya untuk melakukan organisasi perkumpulan budaya Sunda saat itu. Akhirnya Melati melakukan pentas seni dalam acara budaya Sunda tersebut. Hasilnya memuaskan. Dan Melati bertemu dengan seorang rambut gondrong berkacamata yang bernama Ismail dengan jeansnya yang robek-robek, sehingga Melati sangat senang jika dia bersama Ismail. Ismail dan Melati melakukan studi banding di UGM, dan disitulah juga dia bertemu dengan Riza, seorang panitia UGM saat itu. Dan Ismail mulai menyukai Melati dengan sering mengirimnya beberapa surat-surat yang sangat romantis, sehingga Melati hanya tersenyum sendiri-sendiri. Dan Ismail menyimpan perasaan itu di dalam hatinya, karena suatu saat nanti dia akan pasti mengutarakannya kepada Melati. Dengan pertemuan Melati dan Riza, dan Rizalah yang pertama kali datang ke orang tua Melati untuk melamarnya dan menikahi Melati. Tanpa kata-kata pun Melati akhirnya menerima dengan hati merasa gembira. Akhirnya Melati menerima lamaran tersebut dan keduanya menikah. Tiba-tiba Ismail datang ke kos. Melati
untuk mengutarakan isi hatinya. Dia ingin dan akhirnya surat pun dibaca oleh Melati. Hebatnya cinta. Pernahkah kamu merasakan bahwa kamu mencintai seseorang meski kamu tahu ia tak sendiri lagi? Dan meski kamu tahu cintamu mungkin tak terbalas, tapi kamu tetap mencintainya. Pernahkah kamu merasakan bahwa kamu sanggup melakukan apa saja demi seseorang yang kamu cintai, meski kamu tahu ia tak akan peduli? Ataupun ia peduli dan mengerti, tapi ia tetap pergi. Pernahkah kamu merasakan hebatnya cinta? Tersenyum kala terluka, menangis kala bahagia, tertawa kala berpisah. Aku tersenyum meski ketukku terluka, karena ku yakin Tuhan tak menjadikannya untukku. Aku pernah menangis kala bahagia karena ku takut kebahagiaan cinta ini akan sirna begitu saja. Aku pernah bersedih kala bersamanya karena ku takut aku akan kehilangan di suatu saat nanti. Dan aku juga tertawa saat berpisah dengannya, karena sekali lagi cinta tak harus memiliki, dan Tuhan pasti telah menciptakan cinta yang lain untuknya. Aku tetap bisa mencintainya meski ia tak dapat kurungkuh dalam pelukanku, karena cinta memang ada dalam jiwa dan bukan dalam raga. Jogja, 9 Januari 2004. Akhirnya Melati tetap akan mengingat semua kenang-kenangannya dengan Ismail. Selama beberapa hari, Melati lulus di ujian skripsi tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, Melati merasa bahagia kalau Riza mendapatkan beasiswa dengan melanjutkan S2-nya di Tokyo. Saat itu, Melati pun pulang ke Ciamis untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Dan ia tetap akan terus mengenang semua kejadian-kejadian yang telah ia lalui di Yogyakarta. Dan cita-cita dan usahanya yang ia raih di Yogyakarta, ia tetap akan terus mengingatnya dan sebagai kenang-kenangan di hidupnya. Itulah akhir cerita dari isi novel ini tersebut. Dalam novel ini, alasan saya membaca novel ini dikarenakan saya tertarik pada tulisan Melati dan ilustrasi Melati tersebut. Dan kelebihan dari buku novel ini yaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan tidak di situ saja, beberapa ilustrasi dalam novel ini sangat saya suka, sehingga membuat pembaca berimajinasi melihat ilustrasi ini. Dalam saran saya, penulis bisa dalam saran saya,
penulis bisa menambahkan sedikit konflik karena karena pembaca merasa bosan membaca novel ini dan konfliknya sedikit. Sekian dari review saya. Salam literasi dan selalu berkarya buat negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.